masih bersama Syahrul. Kita kasih tepuk tangan dulu Mas. Alhamdulillah. Oke. Akhirnya ya Mas ya bisa di sini Iya. berjuang. Karena memang kesibukan yang harus ini Mas ya menghalangi sejenak lah. Karena kita sekarang udah agak longgar bersama di podcast School Foto. Oke, matur nuwun banget Mas Syahrul. Siap Mas. Oke, teman-teman sahabat School Foto yang nyaksiin kita mau ngobrol banyak hal nanti. Sudah kedatangan narasumber yang pastinya keren banget, nanti cerita-cerita banyak hal, yaitu Mas Syahrul. Nah, Mas Syahrul ini merupakan seorang pengurus ya di tim sepak bola Madridista Solo, terus punya kemampuan multi talent bisa dikatakan. Alhamdulillah. Anugerah dari passion sih ya, karena memang semua harus dicoba lah Mas. Nah, ini kita cerita-cerita seputar perjalanan Mas Syahrul. Siap. Sebelumnya kan pernah gini Mas, ngobrol-ngobrol kayak gini. Belum sih. Udah di sini. Udah sih, ya udah. Mudah-mudahan banyak yang nonton Ya, teman-teman. siap. Terus banyak yang bisa memberikan inspirasi. Iya, semoga bermanfaat buat Oke. yang lainnya. Nah, dulu kan kita ketemu itu kan di ini Mas, di mana hal itu ya. Ya, awal mula kita ketemu sempat project bareng ya. Oke. Butuh fotografer dan alhamdulillah saat itu memang full semua dan akhirnya bisa kontak ke sampean kan Pak. Nah, saat itu sebenarnya aku habis lama nggak modal Mas. Udah lama banget berarti ya? Saat itu aku 3-4 bulan istirahat Mas, habis kecelakaan. Oh, sempat break lama ya berarti ya? Nah, saat itu aku dikasih tahu sama Dimas Willy. Ya, Mas ya. Dimas. Dimas Willy. Mas Willy kan aku handle di mana? Saat itu tak kira Madridista Solo. Kita ini bola bareng ya. Iya, bola bareng. Karena memang selain aku punya fanbase juga, kebetulan aku juga leadership dari bola bareng Solo salah satu. Itu sebenarnya lebih ke brand atau lebih ke brand, bisa dibilang brand fan futsal ya, dari punyanya Bayu Simerah, salah satu ex pro futsal league. Sekarang dia jadi salah satu pengurusnya di Pendekar United seperti itu kan. Dia punya bola bareng, pusatnya di Jakarta, ada beberapa di regional besar, salah satunya di Solo seperti itu. Dan di Solo kebetulan saya disuruh megang untuk jadi leadershipnya. Oke. Bola bareng pusatnya di Jakarta. Ya? Jakarta. Tapi tiap kota beberapa. Hampir semuanya ada, walaupun nggak semuanya. Kota-kota besar khususnya sih, Surabaya, Jakarta, Medan, Palembang. Mas Syahrul bisa ngeordinir tim bola bareng tadi gimana awalnya? Kalau bola bareng sendiri sih, karena memang kebetulan basic kan di komunitas. Istilahnya kalau orang Jawa gerbongnya oke, secara gerbong, secara circle saya banyak. Setelah itu saat itu memang bola bareng udah launching duluan, dipegang salah satu orang juga di kota Solo. Cuma memang nggak jalan karena memang secara passion sama orang yang megang ini kan dia nggak terlalu ngerti tentang futsal ya. Karena memang memegang sebuah brand fan futsal minimal dia harus punya teman yang banyak dulu nih biar futsalnya kan ini jalan kan seperti itu. Akhirnya saya dikenalin sama salah satu teman saya juga, Hanif Sungkar kebetulan. Saat itu dia jadi gue star di bola bareng saat itu. Akhirnya karena bola bareng sempat vakum beberapa bulan, akhirnya kontak aku dihubungin lah sama si Bayu Simerah untuk pegang seperti itu. Karena memang dia storyku yang dimana memang backgroundku orang komunitas dan temanku banyak, akhirnya bisa lah buat jadiin bola bareng Solo. Sampai sekarang akhirnya jalan terus juga. Sejak kapan pertama kali Mas? Bola bareng sih hampir 2 tahun ya. Aku sendiri udah megang bola bareng udah setahunan lah megang bola bareng seperti itu. Karena memang lebih ini ya, itu lebih ke brand fan futsal yang memang ada profitnya juga. Maksudnya kan kita kelola secara profesional, maksudnya iuran juga, nanti ada sisa itu nanti ya buat tim saya. Maksudnya tim saya ada fotografer, ada juga orang yang bantuin saya juga officialnya seperti itu sih. Oke. Berarti nggak Mas Syahrul sendirian? Enggak, kalau aku dewi cepat suki punya. Iya. Cepat kesel juga. Benar, capek juga karena banyak banget yang mesti kerjain saat itu. Nah, di bola bareng sendiri pemain-pemainnya kan juga ada yang dari Madridista Solo juga. Iya, sebenarnya aku juga bawa gerbongku juga lagi akhirnya karena memang walaupun di luar konteks juga bola bareng ini juga rata-rata juga ada orang umum, ada orang sekolah juga karena memang udah punya akun sendiri kan. Jadi aku saat itu diwarisin akun Instagram yang tinggal lanjutin sama mengelola dengan baik seperti itu sih Mas. Dan selebihnya aku ya ambil teman-temanku gerbong-gerbong yang ayo ikut ngeramein seperti itu sih.
Oh, ada profitnya ternyata ya? Iya ada profitnya, iya ada profitnya seperti itu. Ya, Jadi lebih kita semangat. kelola, iya kita kelola tapi kita kemas yang JLC udah kita siapin, jadi dokumentasi juga udah bagus lah istilahnya dengan ATM yang bisa dibilang juga ringan sih seperti itu. Kalau bola bareng tiap minggu main itu mas? Enggak 2 minggu sekali sekarang, iya Sekali. karena memang keterbatasan waktu yang memang aku juga sibuk sekali ya. Sangat Jadi sibuk. ya, super sibuk sekali. Nah, aku juga berpikir mau datangin Mas Syahrul sini kemarin. Jadi sekarang di Persis Solo ya Mas. Ya alhamdulillah. Aku mau iso longgar ora dulu ya. Kan sebelumnya ada Mas Iwan kesini. Iya benar salah satu anggota juga di Madrid Solo itu juga. Di bulan bareng juga. Enggak. Dia sering ikut join sih, ya dia sering ikut join sih. Karena kembali lagi dia juga temanku juga, dia juga ikut mabar lah main bareng juga. Kemarin kan cerita sama Mas Iwan juga. Iya. Prinsipnya apa ya? Dengan banyak teman itu juga banyak rezeki kan. Iya benar. Karena memang kalau orang Jawa bilang akeh konco, akeh sedulur akeh rezeki. Berarti memang tergantung kita sebetulnya positif atau negatif ya. Seperti itu kan kita pintar-pintar harus memilah teman dalam artian mana yang memang baik untuk kita, mana yang kelihatannya nggak bermanfaat buat kita seperti itu. Jadi kita harus sekarang udah tahap dimana kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kedepannya. Nggak mungkin kita bukan musimnya lagi kita nongkrong nggak jelas seperti itu dan nggak ada manfaatnya. Jadi setiap hariku sih memang buat kerja. Setelah itu kalau akhir pekan ya kalau memang ada event ya event, kalau enggak ya buat istirahat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi agak menikmati hidup inilah. Udah sangat nikmat ya Mas. Alhamdulillah. Memang belum lengkap ya nikmatnya kalau memang belum dikaruniai istri ya. Oh gitu. Jadi PR-nya cuma satu sih. Belum ketemu jodohnya. Belum ketemu jodohnya, mungkin baru diciptakan masih lama lagi dia. Mungkin udah ada cuma memang belum ada yang mungkin seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Mas Syahrul kelahiran berapa ini? 92. Oh iya. 92 tepatnya 16 Januari, jadi bisa dibilang sekarang 31 tahun lah. Oh iya. 31 tahun. Di atasku jauh lah. Ya, cuma karena memang kadang orang-orang berpikir ya kata 31 karena memang Benar. dikira masih 20 berapa. Karena memang circleku orang-orang muda semua dan juga ya aku sih ini sih Mas, pokoknya urip iki gak perlu ngoyo sih, sama dione lah istilahnya. Apa yang kita bisa gapai kita coba jalankan, selebihnya ya serahkan yang Maha Kuasa lah istilahnya. Sama aku juga kadang dikira anak masih SMA Mas. Iya, lebih baby face ya mungkin ya, masih muda gitu ya. Padahal saya ya 100 tua. 90-an juga. Aku 97, 98 Oh, lah. jauh Mas. Ya, selisih 5 tahun ya. Ya aku lahir zaman dulu bakar-bakaran tuh Mas, 98. Oh 98, ya 98 itu pas ya itu waktu besar-besar banget bakar-bakaran ya. Nah kemarin Mas Iwan kan ngomong kesini juga, Mas Syahrul lagi ono waktu longgar Mas Rigal. Iya ya so tak hubungannya. Tapi nek longgar belum mudeng kok nek misalnya sibuk lagi. Iya. Soalnya katanya mau nyari jodoh gitu. Iya. Alhamdulillah kemarin kontak langsung bisa menentukan waktu, langsung bisa mampir lah. Alhamdulillah Mas. Ya mudah-mudahan segera ketemu. Amin. Pokoknya sak melakukannya lah istilahnya. Secara apa mental dan lain-lain udah siap ya Mas? Alhamdulillah udah siap lah pokoknya. Nah lebih baik kan seperti itu dulu Mas. Benar. Finansial Iya, siap. ya itu yang paling fondasi utama lah ya Mas ya. Jadi orang gula kantor gak ada lagi so makan ini bingung. Memang tak akui nyari pendamping hidup yang selamanya ora gampang Mas. Betul. Nyari teman aja susah Mas. Iya, karena kita bukan mencari seseorang untuk buat posting di Instagram ya. Kalau cuma buat posting, kita cari jalan-jalan yang cantik-cantik banget ya. Cuma kan kita buat selamanya kan seperti itu. Jadi memang butuh penilaian sama kita filter lagi lah. Kira-kira memang cocok nggak buat kita seperti itu. Dan kira-kira kita cocok nggak buat dia seperti itu. Dia cocok, kita nggak cocok, sama aja lah tadi. Nah kalau Mas Syahrul kegiatannya yang apa ya bisa dikatakan produktif lah ya Mas. Ikut banyak memimpin banyak organisasi komunitas. Nah, kan di Madrid kita jadi presiden ya. Ketua utamanya ya, kepalanya lah ya. Dengan mengelola bola bareng tabrakan apa gimana Mas? Jadi aku sih lebih menikmati apa yang ada ya Mas ya, karena nggak cuma di bola bareng juga, kebetulan juga
setahun ya, mungkin masuk tahun kedua aku juga dikasih kayak mandat juga dari teman-teman. Kemarin juga terpilih menjadi misalnya ketua AFAS, Asosiasi Fanbase Supporter Solo Raya, yang dimana notabene memang rata-rata supporter fanbase Eropa seperti itu, jadi AFAS itu. Jadi selain juga mimpin Madrid Solo bola bareng, juga sekarang juga ada AFAS juga, walaupun beberapa bulan memang vakum sih karena memang kesibukanku juga seperti itu. Tapi memang ada planning ke depannya, pengen hidupin AFAS lagi seperti itu, karena memang ada AIS Arsenal, ada Milanisti, iya, ada The Citizen, banyak lagi yang seperti itu. Jadi lebih sulit untuk menakodai beberapa fanbase ya. Kita aja di Madrid udah pusingnya kayak gimana kan, apalagi banyak fanbase kan seperti itu memang tantangan tersendiri. Tapi kalau aku memang tidak pernah nyaman di satu zona sih Mas, dalam artian pengennya terus berkembang sama apa yang belum aku bisa, coba aku belajar dari situ sih. Itu memang karakterku seperti itu. Jadi entah itu gagal atau enggak, coba dulu seperti itu. Kadang-kadang seseorang belum bisa menghadapi sesuatu tapi udah pasrah duluan, seperti itu. Kalau aku terabasik kok, pasti gagal. Iya, jadi kita nggak boleh namanya pesimis, optimis dulu seperti itu. Walaupun memang persentasenya 0,000%, tapi kita masih ada harapan untuk terabas pokoknya. Coba saya ya Mas ya. Siap. Sambil juga Siap, Mas. Oh, berarti ngelola 3 organisasi ya? 3 organisasi, dan juga kebetulan juga kerjaan juga nggak jauh-jauh dari seputar sepak bola juga, alhamdulillah. Mungkin kerjaan juga di salah satu klub sepak bola juga di kota Solo, jadi memang juga tambah pengalaman juga dalam artian karena memang passionnya suka sepak bola juga, setelah itu suka berorganisasi dan akhirnya kerjanya juga di sepak bola juga, jadi memang enjoy lah seperti itu. Jadi lebih apa ya, pokoknya jalannya juga tenang sih, nggak mengerungsung lah istilahnya. Jadi tadi apa, AFAS, Madridista Dan bola bareng Solo sebentar seperti itu. Nah, Madridista ini bisa dikatakan kan apa ya, bawahnya AFAS tadi kan? Iya, namanya di AFAS tadi kan, karena AFAS kan induk dari beberapa supporter Eropa di kota Solo. Nah, Mas Syahrul kan sebagai presiden AFAS juga, terus Ya. di Madridista nggak tabrakan ini? Pinter-pinter bagi waktu sih sebenarnya. Kalau memang tabrakan memang tabrakan, cuma kembali lagi ada beberapa tanggung jawab yang memang harus kita bisa pilah dan kita pisah seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa cenderung harus di AFAS terus, cenderung di Madrid terus. Jadi kita harus benar-benar bagi secara adil seperti itu. Jadi pinter-pinter membagi waktu aja sih Mas sebenarnya untuk memberikan program pada 3 kelompok ini seperti itu. Dan alhamdulillah jalan ya Mas? Alhamdulillah jalan. Lalu memang kadang-kadang udah emas, makanya harus terschedule lah istilahnya. Madridista Solo kan bisa dikatakan terjadwal banget kan? Iya. Jadwal banget, mabul, futsal. Ya, sama kok. Kayak best anniversary kemarin ya? Iya, tahun ini udah mau anniversary lagi, dan juga kita persiapan El Clasico juga sih kelihatannya di bulan Maret nih ya. Kemarin anniversary keberapa ya? Kemarin terakhir ya, pokoknya kemarin itu tahun ini tuh anniversary yang ke-12 atau 13 tahun ini. Kemarin selebrasinya kemana aku lupa ya, sebelumnya itu. Pokoknya yang terakhir ya kita bikin acara besar itu 2-3 tahun yang lalu sebelum COVID kalau nggak salah, itu di Tawangmangu sana. Iya di Tawangmangu sana, itu benar-benar selebrasi ending kita paling besar lah. Kita undang beberapa regional luar kota, kita bikin acara di salah satu villa di Tawangmangu sana. Seperti itu. Aku sebenarnya juga suka tim Eropa sih. Eropa ya? Lebih tepatnya Liga Inggris lah. Liga Inggris ya? Salah satunya Arsenal yang terkenal sebenarnya. Tapi ya waktu masih SD SMP gitu Mas. Mulai SMA aku agak luntur gitu. Iya. Kebetulan kan SMA-nya di Solo, di kota kan. Waktu SD SMP di sini di kecamatan di Kartosuro. Ya bisa dikatakan di Solo. Iya. Nah, orang-orang Solo kota ternyata zaman saya saat itu nggak banyak yang suka bola gede nggak suka. Ya jarang-jarang sekali ya. Mereka sebut futsal. Mereka futsal. Jadi ternyata lingkungan bisa mempengaruhi kita. Iya benar. Jadi mulai menurun kadang Iya. konsumsi sepak bolanya. Aku sempat pengen juga dulu join fanbase gitu Mas. Iya. Pas gede lagi ngerti ya sama fanbase Mas. Iya. Dan pas gede terus kenapa ya Mas? Udah sibuk lagi ya, udah besar ya. Bener-bener kegiatan lain juga. Nah, Mas
iki nyebutke kerja di sepak bola sih. Iya. Ya sebut aja Persis Solo. Iya, Persis Solo. Gak apa ini? Ya, aman. Gak apa, bawa tim nama tim kota sendiri kan. Iya. Nek di Persis Solo sebagai apa Mas Syahrul? Kalau saya sih sebagai LO tim U20 ya. Jadi Persis Solo ada Persis senior yang sekarang berkompetisi di Liga 1. Setelah itu ada tim women juga, Persis women, dan juga ada U20. Nah, itu yang U20 yang dan saya LO timnya, jadi yang ngawasin yang menghandle di tim U20 itu. Setelah itu ada U16, 18 dan 14 seperti itu. Oh berarti udah ofisialnya under usia. Iya. Di U20 ini sebenarnya lebih ke kedepannya kalau memang progres kan bisa naik ke senior kan seperti itu. Termasuk EPA itu ya? Iya, Elite Pro Academy yang dimana kan kemarin udah selesai kan EPA-nya ya 14, 16, 18 juga seperti itu. Nah tak lihat Presiden Madridista Solo, Nafas, terus ngelola bola bareng, kerjanya di Persis, emang seneng bola banget berarti? Bola banget dari kecil mas, memang seneng banget. Kalau memang olahraga yang paling tak sukai memang hobinya sepak bola. Sepak bola memang dari kecil ya, dari SD memang suka sepak bola. Jadi memang alhamdulillah besar nggak jauh-jauh dipisahkan dari sepak bola juga, karena akhirnya juga belajar banyak hal di sepak bola dan memang rezekinya ternyata yang bal-balan kan seperti itu. Karena memang ketika kalian punya passion tersendiri dan juga kamu yakin dengan passion kamu, akhirnya kamu menikmati apa yang kamu jalankan kan. Jadi kedepannya kalau ketika kerjaanku juga ternyata ya tak senengi, jadi kita nggak ada rasa grundel sama sepaneng kan seperti itu. Karena kita menikmati kan, karena memang passion kita udah suka lah sebenarnya. Awal dulu waktu kecil pernah cita-cita jadi pesepak bola mas? Cita-cita mas. Oh cita-cita. Dulu juga sempat masuk kayak SSB gitu kan, SSB dulu banyak banget yang aku ikutin dari dulu SSB Nurogo, saya itu New Soba, saya itu sampai salah satu SSB yang punya nama saat itu New Pelita Solo, aku juga sempat ikut. Memang saat itu ketika masa transisi, ketika SMK udah mulai masuk ke dunia kerja lah, itu mulai agak kuliah. Memang rata-rata tahun itu aku kelompok 92 saat itu kan, 90-an, anak-anak 90-an udah mulai pada sibuk sendiri, yang sebagian mungkin masuk ke akademi yang lain, ada yang kerja, ada yang udah mulai ke klub saat itu. Selebihnya ya kembali bertarung dengan kehidupan masing-masing, dan salah satunya juga aku juga seperti itu. Karena katanya rezekiku tidak sebagai pemain sepak bola seperti itu. Cuma memang satu harapan saya saat itu, kalau memang rezekiku bukan di pemain sepak bola, minimal rezekiku ada di dunia sepak bola seperti itu. Ternyata memang benar kan, mesti karena kita yakin dari dulu, akhirnya ya kita suka fanbase sepak bola, kita dapat sahabat teman dari situ, dan kerjaan sekarang juga di sepak bola juga. Semoga nanti jodohnya juga dari sepak bola. Amin. Tapi memang sulit ya, kalau cewek kan nggak semuanya suka sepak bola ya. Tapi kalau aku sih nggak milih-milih sih mas, yang penting cocok, klik, gaspol lah seperti itu. Karena memang nggak harus satu frekuensi kan, maksudnya kamu nggak harus suka bola enggak. Tapi kalau memang jodohnya di circle itu ya kita nggak tunggu aja seperti itu kan. Oke, mas. Oh, berarti sempat cita-cita pemain bola sama seperti aku juga mas. Aku dulu dari kecil kan ya. Juga sama yo. Akhirnya piye mas ya, sempat bisa dikatakan patah hati juga. Jadi sepak bola itu mirip kayak cewek sih. Iya benar. Jadi nggak jadi nek Mas Syahrul mungkin udah masuk SSB gitu ya. Iya. Aku malah belum sempet sih. Jadi belum ada yang lihat talenta gitu. Iya benar. Jadi ya karena saat itu mungkin sepak bola nggak menjanjikan ya mas. Iya saat itu belum menjanjikan. Menjanjikan. Tidak seperti sekarang ya industri sepak bolanya kan. Nah kan dulu yang dilihat sepak bola di luar negeri mas. Iya kiblatnya luar negeri, Eropa. Eropa. Dan Indonesia jauh sekali untuk menggapai ke level timnas atau klub kan, memang katanya tidak mungkin kan kalau kita bisa bilang seperti itu. Tapi sekarang udah banyak SSB yang bagus-bagus, akademi yang bagus-bagus, yang udah progres lah istilahnya, disalurkan kemana-kemana. Nah, kalau duluan masih sulit banget seperti itu kan. Tapi kalau aku ngelihat semakin berkembangnya zaman saat ini ya mas, untuk nyampe pesepak bola itu nggak gampang sih. Nggak cuma pesepak bola apapun. Karena yo jumlah manusia semakin banyak. Populasinya juga semakin banyak ya, jadi persaingannya semakin ketat lah istilahnya. Oh bener, semakin ketat mas. Nah kalau Mas Syahrul dulu kan udah di SSB, Ya. ada yang lihat talentanya kan dulu mas. Nggak dilirik tim apa? Jadi dulu juga pernah ikut seleksi ya, cuma kembali lagi sih bisa dibilang sebuah tradisi mungkin sampai sekarang juga.
Kalau kita nggak kenal orang dalam, biasanya sulit kan seperti itu kan. Image-nya yang terbangun dari dulu seperti itu kan. Jadi memang ya udahlah, mungkin karena memang belum rezekinya aja. Kalau aku berpikir positif aja seperti itu. Seleksi pernah aku jalan juga dari sampai Surabaya juga. Kan Kleren itu di Surabaya. Jadi sempat seleksi. Cuma memang ya udah memang belum rezekinya kan. Kalau di level sekolah sampai Kopda saat itu udah bangga banget kan bahwa nama sekolah seperti itu. Cuma memang dan juga terakhir aku pernah mewakili sekolah SMK saat itu tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Aksi bola Coca-Cola di Kota Barat saat itu, dan sekolahku satu-satunya tim dari Sukoharjo saat itu kalau nggak salah. Karena saat itu memang aku waktu latihan di Nuplita akhirnya didatangi sama salah satu marketing dari Coca-Cola, tanya sekolah SMA atau SMA mana, kalau sekolah Sukoharjo alamatnya mana, dia mintakan untuk di visit saat itu. Setelah itu masuk kriterianya, akhirnya diundang seperti itu. Waktu memang kalah juga, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman sih. Aksi bola Coca-Cola itu. Setidaknya pernah terjun di kompetisi yang benar-benar waduh itu antusiasnya banyak banget itu. Itu umur berapa itu Mas? Saat itu aku SMK kelas 2. Ya, udah bisa SMA kelas 2. Iya, SMA kelas 2 saat itu. Di usia segitu udah harapannya bisa masuk ke kayak kompetisi. Iya. Aku kan beberapa kali juga sering motret anak-anak SSB. Iya. Yang masih kecil-kecil itu. Banyak banget antusiasnya, gede banget Mas. Dan kalau SSB di Solo aja segini banyak. Iya. Di Solo tim liganya kan baru Persis ya. Iya, benar. Kemungkinan Persis Solo terus ya. Iya, Persis Solo terus. Terus ya. Itu untuk nembus tim kotanya pun nggak mudah kan? Iya, karena persaingan juga sekarang kita berbicara tentang persaingannya bukan dari kota kita sendiri, karena juga banyak kota sekitar yang akan bersaing untuk menjadi bagian dari tim Solo ini sendiri kan, seperti itu kan. Logikanya kan kita aja bersaing secara besar kan di sini kan. Talenta lokal. Itu udah banyak, apalagi dari luar kota juga sini juga yang punya bakat-bakat. Nah, itu yang memang agak sulit. Karena kembali lagi ke rezeki sih, lebih ke rezeki. Dan memang kalau memang takdir dan jalannya mungkin bisa seperti itulah. Rezekinya nggak di bola, ya akhirnya di dunia sepak bola juga. Ada di dunia sepak bola. Nah, tapi Mas Syahrul kan sudah punya kemampuan olah bola, ada ya? Alhamdulillah. Sayangnya belum pernah lihat main. Belum pernah lihat main ya, Pak. Iya. Kapan-kapan lah ya. Kapan ya? Pas selalu di job Madridista atau berapa kan? Pas Mas Syahrul koordinator. Iya benar. Pasti aku di belakang panggung pasti ya. Nah, nggak salah dapat julukan atau menjuluki dirinya sendiri Lapulga. Ya, jadi agak sedikit sulit ya mendeskripsikan itu karena memang aku senangnya Real Madrid, tapi aku secara individu sendiri memang suka secara personalnya Lionel Messi seperti itu. Mungkin bisa dibilang ini gimana sih ketua Madrid tapi sukanya bintang dari Barcelona saat itu kan. Tapi kan aku suka secara personal, secara skillnya, secara talentanya Lionel Messi kan seperti itu. Karena memang akhirnya ketika itu aku suka La Pulga. Jadi kayak nickname itu di fan football akhirnya anak-anak seiring dengan waktu menjuluki La Pulga jadi brand. Ketika aku nulis nama ya La Pulga jadi ya kayak jadi brand sendiri lah. Padahal aku dulu awalnya memang suka Messi, La Pulga saat itu dah itu aja. Sampai kesini malah ke bawah seperti itu kan, La Pulga. Padahal juluki diri sendiri. Ya aku La Pulga gitu, La Pulga seperti itu kan. Malah sampai sini ada La Pulga. Iya, La Pulga. Kalau Messi sama Real Madrid ngefannya duluan mana Mas? Lebih ke Real Madrid terlebih dahulu. Ke Real Madrid terlebih dahulu, setelah itu tahu tentang skillnya Lionel Messi, jadi suka secara personal talentnya ya, bukan klub yang dia naungi seperti itu kan. Jadi secara personalnya dia seperti itu. Tahun berapa ngefans Madrid itu Mas? Aku ngefans masuk Madrid itu tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Masuk fanbase-nya itu? Iya. Berarti pas masuk fanbase, pas ngefans sama tim sepak bolanya sana juga atau? Jadi ceritanya sih kalau bisa dibilang kita tarik undur terlebih dahulu, sebenarnya kalau dibilang aku ngefans Madrid, sebelumnya aku malah justru ngefans tim Liga Inggris. Mau apa? Manchester United. MU. Jadi kalau mungkin Mas tahu, dulu aku masih punya jersey namanya jersey MU itu yang masih Vodafone sama ya. Sharp. Bayangkan tahun berapa itu Vodafone sama Sharp itu? Sampai kita Lama banget lah. Itu aku udah punya saat itu.
Setelah itu karena memang aku pengen cari fanbase, ada nggak ya kira-kira di Solo yang fanbase-nya MU. Saat itu kan ada 2 fanbase kalau nggak salah. Aku gabung salah satu di join di fan futsalnya di Solo CA saat itu. Cuma memang belum cocok aja ya, mungkin belum klik aja. Akhirnya aku diajak temanku fan futsal di Madridisa Solo saat itu. Setiap hari Selasa di mana hall, akhirnya tidak join. Aku akhirnya menemukan salah satu circle, aku nyaman nih di sini, bisa diterima sama teman-teman yang lain. Saat itu akhirnya dari situ aku mulai suka Madrid seperti itu. Jadi awalnya seperti itu sih, karena memang kecocokan circle, baru akhirnya aku coba mendalami tentang apa sih Real Madrid seperti itu sih. Sampai akhirnya juga dipilih jadi ketua kedua periode sekarang. 2012 ya? Ya, 2012 aku masuk. Udah ada fanbase ya, tapi belum banyak ya saat itu Mas? Saat itu udah fanbase, cuma belum banyak. Saat itu namanya juga bukan Avas juga, Forecast kalau masih ingat ya, namanya Forecast Forum Komunitas Solo Raya kalau nggak salah itu. Sekarang jadi transisi menjadi Avas seperti itu. Oke. Yang tadi kan di fanbase itu ya? Ya. Fanbase apa? Sepak bola Liga Inggris ya? Ya. Aku dulu juga ini fans Liga Inggris Mas. Arsenal, MU kan senang Mas. Ya. Mungkin aneh orang kalau lihat fans kok Arsenal sama MU ya kan dua ini rival ya. Iya benar-benar. Nah, dulu kebetulan aku ngefans pemain sih Mas. Pemain kayak Fabregas. Oh, Cesc Fabregas ya. Terus Van Persie. Nah, kebetulan Van Persie membela ke MU. Iya, ke MU. Aku ikut-ikutan ke MU juga. Ke MU juga ya. Terus Van Persie pensiun ya wis lah. Ya pasti kita juga udah apa ya? Tahu tentang seluruh bola Mas. Ya secara teknis dan non teknisnya lah ya. Jadi apa ya intensitas suka bola ini mulai turun Mas. Karena memang idolanya sampai udah pensiun saat itu ya. Akhirnya ya menyukai klub Mas. Klub ya. Menyukai klub. Tapi sekarang sih ya Liga Inggris sih Mas. Jadi kayak nonton Liga Inggris itu hiburan gitu. Hiburan. Jadi nggak menjagokan 1-2 tim enggak. Tapi ya ditontonnya lah. Tapi memang ada yang kurang ya kalau kita nggak menjagokan satu tim di sebuah liga Eropa ya. Maksudnya kalau ditanya kalau Liga Inggris aku sukanya mungkin MU. Kalau di Liga Italia mungkin suka aku adalah Juventus. Kalau di Liga Jerman suka aku Bayern Munchen. Di Spanyol Madrid. Tapi kalau disuruh milih salah satu tetap Real Madrid kan seperti itu kan. Karena memang ada satu klub yang memang aku sukai di setiap negara kan seperti itu. Nah, aku sukanya hampir punya kemiripan sih Mas. Di Liga Inggris ya Arsenal, di Spanyol Madrid. Di Italia AC Milan. Semuanya sponsornya Fly Emirates. Iya, Fly Emirates. Ya pasti apa ya? Dulu kalau teman-teman apa ya main sosmed apa sering kan mereka itu ya ngeceroy lah, cek-cekan gitu. Tim KW apa ngelali maksudnya? Apa ya? Karbitan. Udah apa ya timnya? Aku lali Mas wis rame lu ngono meneh Mas. Tim Ya. apa ya? Kan sama sponsornya tadi. Iya. Tim apa ya namanya? Tim pusatnya itu Arsenal ya. Arsenal. Terus ada Madrid, ada AC Milan. Apa lah ya istilahnya. Mas lu nggak ikuti apa ya di Facebook grup-grup? Nggak terlalu mengikuti kalau aku sih. Buang waktu ya Mas. Iya, terlalu banyak yang dikulik ya. Maksudnya kita pertama di sosial media kan banyak banget ya perkembangan sosial media. Nggak semuanya aku harus update di situ kan. Karena memang ada sosial media aku sendiri dan juga paling aku mengikuti berita-berita ya sekedar ala-alanya aja lah. Kalau sepak bola ya perkembangan tentang sekarang, infotainment ya setahu saya seperti itu kan. Jadi bukan orang yang harus tahu banyak hal seperti itu. Nah dulu itu di grup Facebook banyak ya debat-debat supporter. Ya itu banyak banget itu. Debat-debat kayak gitu. Wah udah kita istirahat lagi. Oke, siap. Oke. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi azannya udah selesai, teman-teman. Ya, mohon maaf dimaklumi ya. Ini di rumah deket musola banyak banget. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Nah, ini ada iqomah. Di musolanya banyak, sana sini. Ada berapa? 4 ya? Nah, musolanya sana 2, J3 Mas. 3 ya? Di RW ini 3. Tapi RW sebelah ada lagi. Wah. Jadi kalau kita event ada bentar lagi kan Ramadan. Ya. Saut-sautan ya. Rame. Sautan. Bentar lagi nih bulan depan bulan lagi lah. Apa meneh pas
malam takbiran. Wah, subhanallah. Enggak leren tekan esuk Mas. Keren yang tenang. Iya tenang. Nah aku kadang juga curhat sih teh, ngerasake kegelisahan juga. Kan ya ngepasti masih single aku. Iya. Kadang takbiran itu kan apa ya malam yang luar biasa Mas. Iya. Rame orang-orang takbir. Kadang aku di rumah sendirian ning ngarep kene iki Mas, merenung wah kok rame banget tapi sepi ya Iya, atine itu. itu juga kadang aku merasakan di titik dimana kalau sampai pas malam takbirannya, kalau aku justru ketika mungkin pas Idul Fitrinya, hari hanya ketika kita berkunjung di beberapa tempat saudara, wis padha nggone anak, padha nggone ada keluarga kecil-kecil lah ya, keluarga kecil-kecil yang padha silaturahmi, kita sing merasa wis di umur yang anu kok kene durung gandeng, malah terakhir gandeng cagating. Jadi itu ya, jadi tapi ya tak memang durung rezekine wis. Bener. Ya wis lah, bismillah saja Bener, seperti itu. bismillah. Ya ikhtiar sama Ya, bener, doa. ikhtiar. Nah aku mungkin masih lumayan jauh Mas. Ya, Masih. masih. Aku sih kudu niat nih awakku dhewe sih. Betul. Nyiapke diri supaya Secara lebih mental baik. juga. Bener. Mental, mateng, finansial ya. Ya, Baru mengarah ke sana ya. Tapi ya masing-masing orang beda-beda lah. ya. Mas. Dia punya standar sendiri-sendiri lah untuk menentukan dia ada siapa atau belum kan seperti itu. Kadang juga kayak kita terlalu memprotek awak dhewe tinggo. Aku kudu duwe iki sik, kudu iki sik. Malah tadi kita ya. Bener, Jadi Mas. kita memang ya yang penting kita mental udah siap secara finansial minimal udah bisa untuk bertanggung jawab. Nah, itu kita mungkin bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius kan. Karena kalau kita memang harus memprotek kudu gini, wah, kita malah nggak jalan-jalan ya, seperti itu. Jalan ke belakang mulai. Malah jalan ke belakang, malah ngundung, malah ngono. Kadang oleh-oleh malah. Nah, insya Allah udah selesai nih info Mahathir ya Mas. Nah, tadi kita sampai di fanbase seneng bola tadi loh Mas ya. Ya seneng bola. Nah, aku Liga Inggris sampai sekarang masih ngikuti sih aku. Ya nggak sedetail maksudnya serutin match day per match day itu nggak cuma ya berita-berita kecil lah ya. Nah, aku sekarang lihatnya kayak Liga Inggris itu mulai bergeser persaingannya Mas dari Dulu Manchester The City Big sama Four, sekarang bisa dari the Big Six atau Seven mungkin ya, ada 6-7 klub yang memang secara kompetitif banget ya. Bener, kalau dulu memang dikuasain the Big Four, makanya dari istilah the Big Four ya nggak bisa bergeser. Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea saat itu kan. bener. Sekarang udah ada City, udah ada Leicester juga, ada Tottenham Hotspur, Lagi ada Newcastle. Newcastle yang sekarang dimiliki klub Sultan itu juga. Mas. Oh, Mas Arul juga ngikuti ya The Big Four. Ya dulu ngikutin Liga Inggris juga karena memang Liga Inggris ini bisa dibilang salah satu turnamen atau kompetisi yang kompetitif pertama, yang kedua juga secara segi permainan kick and rush, mesti memang klub jelek, klub mediocre pun atau klub papan bawah bermain dengan klub papan atas sama tetap ngototnya. Maksudnya tetap keras kan, kasarnya Liga Inggris kan seperti itu kan. Jadi beda dengan Liga Italia yang memang lebih ke tempo, delay, memang membosankan kan, memang kalau lihat sekali membosankan memang seperti itu kan. Liga Inggris walaupun dia tim yang papan bawah pun dia tetap asik untuk ditonton seperti itu. Nah, tiap liga kan punya keunikannya. Ya, punya anu sendiri-sendiri lah tiap liga. Nah, aku kan penikmat Liga Inggris Mas. Jadi ngelihat Premier League itu komentatornya kadang santai. Ramai pas gol aja. Iya. Nah, kalau di Italia kebalikannya kan Mas. Komentator Italia nggak salah agak ini ya berapi-api gitu. Iya benar, menggebu-gebu ya malah ya. Menggebu-gebu. Apalagi kalau komentator Arab ya, mungkin kalau sampai kalau tahu Arab itu kan sesuatu menggebu apa, bola juga belum masih jauh. Tapi udah astagfirullahnya udah banyak banget ya. Baru sekarang Arab baru naik kan secara kompetisi ketika Cristiano Ronaldo datang. Sekarang mulai orang-orang yang nggak pernah melihat Liga Arab sekarang melihat Liga Arab hanya gara-gara Ronaldo kan, seperti itu kan. Benar Mas. Mungkin salah satu impact-nya Ronaldo ya sangat besar sekali memang. Benar. Memang Arab dilihat-lihat pengen bangun negara yang pengen jadi besar gitu Mas. Karena kan perusahaan minyaknya kan gede sih Mas. Benar-benar. Nah, jadi kayak Arab ini beberapa tahun tak lihat nggak cuma bola aja sih Mas. Mungkin F1, MotoGP juga. Oh iya, jelas. Arab punya infrastruktur yang memadai dan juga beberapa tahun ke depan mungkin bisa menjadi salah satu ini kan bisa itu
Arab kan negara iki Mas ya, Timur Tengah ya maksudnya ya. Mungkin Iya. Timur Tengah ya, kayak Abu Dhabi, Arab, Dubai semuanya yang sekarang di mata dunia juga luar biasa kan. Bener. Semua kancah internasional, apalagi kemarin Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia ya. Kita nggak tahu dulunya Qatar mana kan, sekarang semua tahu Qatar kan seperti Iya. itu. Padahal itu negara kecil lah. Negara kecil, iya Qatar, tapi dia mampu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, siapa tahu dengan kemarin Qatar nyelenggarain Piala Dunia, Mas. Kiblat sepak bola yang dari Eropa mungkin pelan-pelan kegeser ke Asia nanti, Mas. Iya, secara Siapa perlahan. tahu ya. Tapi kalau memang berbicara tentang Asia pun, Jepang, Korea salah satu negara yang juga mungkin tahun 2002 saat itu aku masih SMP, itu kan juga jadi tuan rumah Piala Dunia saat itu, FIFA World Cup 2002 di Korea, Jepang kan saat itu. Dan jamnya masih realistis banget tuh ditonton saat itu. Memang kalau nggak sore, maghrib, maghrib sama, karena Asia kan perbedaan waktunya nggak terlalu jauh kan. Kalau udah mulai Amerika Latin, Afrika udah pasti dini hari pasti Dini di hari, Eropa. Ya. Oh ya benar. Waktu itu ya nggak tahu ya, Jepang Korea nyelenggarain 2002 aku masih ingat. kok Juaranya Brazil saat itu. Brazil, ya. 2 gol dari Ronaldo. Oh, sayangnya momentum kiblat sepak bola nggak bisa geser waktu itu ya. Tetap di Eropa ya. Iya, di Eropa. Terus di Eropa ya, Mas. Ya kita nggak tahu sih ke depannya, memang ya siapa tahu dengan CR7 pindah ke sini Iya, ke Arab iya, ya. mungkin pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Dengar-dengar kan Presiden FIFA itu pengen membagi rata adil supaya Asia itu juga bisa kompetitif. Tapi gitu. memang rata-rata beberapa tahun terakhir rata-rata player bintang ya, bintang star dari setiap klub Eropa yang udah di usia dia mau pensiun, kalau dia mau main bola lagi biasanya dia jatuhnya di klub-klub MLS, Major League Soccer Amerika kan, ada di situ kan, kayak dulu Ricardo Kakak, baru siapa namanya Silva, rata-rata semua di situ kan, banyak banget bintang-bintang. Nani juga pernah di Orlando City, kan banyak banget di klub-klub Amerika yang dimana notabene Amerika adalah kiblatnya basket, memang NBA yang lebih populer. Ya. Cuma sepak bolanya ketika didatangkan juga David Beckham pun juga punya klub kan di situ malahan dia. Iya. Ya, itu luar biasanya klub dari Amerika Latin sana. Bener. Tapi ya membalikkan itu nggak gampang ya, Mas. Nggak gampang, memang sulit harus mendatangkan. Cina juga salah satu tim negara yang perlahan dia mendatangkan beberapa pemain-pemain dari Eropa kan, memang Cina kan dulu sempat Drogba iya Drogba juga, Huluk yang dari Brasil itu juga pernah ke Cina juga, Pato juga pernah di sana juga. Cina. Indonesia sebenarnya juga ada beberapa pemain. Iya, yang dimana tapi juga memang nggak terlalu progres juga ya, kayak mungkin dari klub salah satu di Indonesia juga pernah mendatangkan Michael Essien juga, yang dimana dulu superstar kan, misalnya di Chelsea, Real Madrid, tapi memang nggak terlalu signifikan lah, seperti karena memang umurnya juga ya, umurnya juga udah terlalu tua juga. Bener. Nah kita ngomong nih bola udah kemana-mana ini Mas Yarul. Nek ngobrol asik banget. Asik. Sampai awalnya dari Liga Inggris sampai mulai Piala Dunia. Nah kalau Mas Yarul kan fans Madrid utamanya kan, sama apa tadi MU ya, Liga Inggris. Iya, Liga Inggris. Nek pemain idolanya Mas Yarul siapa Mas selain Messi? Agak sulit ya untuk menafsirkan pemain idola saya selain Messi. Mungkin Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya. Second player atau pemain bintang kedua selain Lionel Messi ya. Cristiano Ronaldo sih. Karena memang bagi saya Messi sama Ronaldo tidak bisa dibanding-bandingkan. Memang dua orang itu memang punya atmosfer tersendiri ya. Secara individu, secara tim juga punya histori juga yang lama juga. Mungkin kelebihannya Messi adalah dia pernah menjuarai Piala Dunia, seperti itu kan. Tapi kalau untuk Ballon d'Or semuanya Ronaldo juga udah pernah. Messi pernah Copa America, Ronaldo pernah Euro, seperti itu. Memang plusnya Messi itu Piala Dunia, Ronaldo masih sudah nggak bisa kelihatannya karena 4 tahun lagi mungkin dia udah pensiun, mungkin loh ya. Iya mungkin itu. Siapa tahu mungkin Messi malah bisa juga pensiun duluan. Bisa jadi. Ya. Kalau Ronaldo masih berambisi atau masih penasaran dengan Piala Dunia, mungkin dia memaksakannya di umur yang mungkin udah 40-an ya. Di 4 tahun ke depan mungkin loh ya.
walaupun dipasang cuma 20 menit mungkin dia enggak. Benar. Karena di tim Jerman saat itu kan juga ada Miroslav Klose kan. Dia pernah bermain di 4 ajang Piala Dunia kan. Dari tahun 2002, 2006, 2010 sama 2014 kalau nggak salah tuh. Pokoknya 4 tahun, 4 periode Piala Dunia lah Miroslav Klose. Oke. Iya sih benar sih kalau lihat perkembangan sepak bola gitu. Ya idolanya Mas Syarul top semua ini ya. Iya. Top Mungkin bola juga banyak orang ya di luar sana yang sepak bola tahunya mesti Messi atau Ronaldo kan seperti itu. Sama aku juga suka mengagumi Ronaldo juga sih. Ronaldo ya. Ya tendangan bebas itu salah satu. Iya. Salah satu master free kick lah. Free kick terus apa ya? Figurnya juga Mas, karakternya. Ya, di luar maupun dalam lapangan juga kan menginspirasi banyak orang kan. Kadang aku kan suka main game juga. Mas Syarul suka main game bola nggak? Iya, suka tapi nggak terlalu jago sih Mas. Iya. Apa biasanya main apa? PES, FIFA? Kalau mungkin flashback beberapa tahun yang terakhir, mungkin sampean kalau tahun 90-an pasti tahu namanya Winning Eleven. Oh ya, aku Pernah di saat itu? Pernah juga ya. pernah. Kita masih ada PlayStation yang putih kecil. Ada memory card saat itu. Kelebihan kita punya memory card adalah kita bisa mengedit semuanya 9999 semua. Iya. Jadi kita nggak pernah kalah. Iya, Tendangan langsung. Itu sih asiknya saat itu Winning Eleven ya. Aku Winning Eleven timnya pokoknya cari tendangan bebas Roberto Carlos saat itu udah. Itu pasti semuanya orang tahun-tahun 90-an pasti tahu semuanya. Roberto Carlos itu udah. Pasti tendangannya paling kenceng gitu kan. Iya. PS1, PS2. PS1 ya PS1 masih PS1. Ya. Itu transisi ke PS2 yang udah mulai hitam itu. Benar. Kalau udah PS3 ada PS4 ada PS5 sekarang udah banyak banget. Aku kadang juga gitu Mas, suka main bola, fansnya kan sama Ronaldo, tapi kan di Eropa market value-nya tinggi banget itu. Ya. Aku kalau main game itu sukanya pakai tim-tim kecil Mas, tim-tim yang nggak dikenal itu. Jadi nggak pakai tim idola, tim jagoan apa. Aku pakai tim kecil tak bangun sekuatnya. Oh, iya. gitu. Itu kayak football manager gitu ya. Oh berarti bener, ya? Ya, bener ya. football manager. Nah, naik football manager mungkin gamenya lebih kompleks lagi tuh. Iya, Mas. bener. Iso rong dino, rong wengi. Iya, bener. Lebih memakan waktu lah Bener, istilahnya. dulu waktu masih SMA, yo awal-awal itu. Sekarang wis nggak sempet Mas main. Iya, pada Mas ya. Bener. Tapi ngomong-ngomong, sampean juga berkecimpung di kan bisa dibilang juga nggak jauh-jauh dari dunia sepak bola ya Mas ya. Iya. Gimana Mas pengalaman suka duka di dunia Foto. fotografi ya? Motret bola. Sukanya apa, dukanya apa nih yang bisa dikenang lah. Aku jarang ditanya ini sebenarnya. Kemarin Itu bisa sharing ya. Kemarin waktu ada narasumber juga. Tony foto Mas. Oh iya. Biasanya narasumber itu saya suruh nanya sungkan Mas. Iya. Nunggu saya yang nanya. Saya minta ditanya juga sebenarnya. Tony dulu menghabisi aku Mas. Aku. Tapi asik akhirnya ngobrol itu. Nah ini akhirnya ada Mas Syahrul yang menanyakan. Karena penasaran juga sih. Berarti kan pasti juga ada suka dukanya ya dalam sebuah pekerjaan, apalagi job yang sampean tekuni mungkin di dunia fotografer kan itu apa sih mungkin Ceritanya bisa dibagi? banyak sih Mas, panjang sih. Mungkin simpelnya lah. Sebuah tak inget-inget satu persatu saya. Sukanya ya gini, misalnya aku motretin bola, dapet job, aku moto, aku merasa fotonya udah baik, terus tak kasihkan klien juga seneng, itu udah jadi kebahagiaan buat aku sendiri ya. Kepuasan juga buat aku. Nah kesedihannya misalnya motret hujan atau Trouble kamera atau apa ya, misalnya kalau kita motret malam futsal ya, hasil ekspektasi ya itu ya. Bagus saya itu motret gak sesuai ekspektasi gitu, rasanya sedih gitu. Padahal kita dituntut klien membayar kita dan klien minta asli yang maksimal, sedangkan tempatnya yang nggak mendukung. Itu juga salah satu PR juga ya buat setiap fotografer juga ya. Bener banget. Bermain malam, lightingnya nggak maksimal, tapi pengennya terang. Nah, itu pokoknya nganggo tintel neng dasi dewi kan juga kadang juga di situ ya. Kalau mungkin kliennya bisa menerima atau mungkin paham, oke aja ya. Tapi kalau nggak mau, fotonya tuh akeh no ini. Padahal memang itu udah maksimal istilahnya ya. Bener. Ya di fotografi kompleks sih Mas. Kompleks apalagi foto sport ya, foto bola sport. itu ya. Nggak gampang karena momennya sangat cepat sekali. Cepat banget itu. Sepersekian detik. Misalnya 1 detik itu kan bisa ada berapa frame itu. Iya, benar. Misalnya ada pemain bertahan dan menyerang sliding itu. Iya. Itu bisa dapat 6 jepretan. Dan kita harus pintar-pintar
mencari momennya mungkin Mas ya. Benar. Momennya ya mungkin ya. Momen karena itu memang bukan objek yang diam ya. Kan bergerak terus kan istilahnya. Mau trade diam aja kadang Sulit lah. Apalagi yang bergerak seperti itu. Ya Butuh waktu berapa lama tuh sampai harus akhirnya terjun di dunia fotografer? Nanti secara bisa bilang pro latih dulu atau belajar dulu atau tidak atau gimana tuh? aku mulainya tahun 2019 Mas. Dulu aku mau trade latihannya Persis Solo. Oh, Di Sri oke. Pedari. Jadi waktu itu pelatihnya masih Coach Salahuddin. Masih Liga berapa itu ya? Liga 2 ya, masih Liga 2. Coach Salahuddin. Jadi mana belum direnovasi kayak sekarang. Masih biasa itu. Dulu kan markasnya di Stadion Wiles. Ya. Persis. Terus motret dari situ. Madiun motret di situ terus dapat ada teman sih Mas. Teman kampung di Boyolali lah. Namanya Dibal. Iya, Dibal. Teman di sana minta tolong dokumentasiin, ya tak coba dokumentasiin. Teman-teman suka di kampung itu. Suka ternyata ada yang pemain fun football gitu. Diska. Kemarin datangin ke sini. Ya, paham Diska, paham itu salah satu ya. Itu kumpulan sales obat sebenarnya ya. Iya enggak? Bener kan? Ya, aku juga punya teman di Diska juga. Siapa Mas? Mas Trump itu kan juga orang di Diska kan? Ya. Nah, kemarin kita kedatangan Pak Cahyo di sini. Ada di episode sebelumnya Mas. Nah, itu Pak Cahyo itu orang yang salah satu founder di Diska. Ya. Orang yang punya peran buat saya Mas. Aku sering dulu sebelum FG seperti sekarang itu bisa dikatakan official FG di Diska Mas. Oh. Tapi aku belum buat goal segala kegiatan aktivitas di Diska sama yang motret ya kan itu ya. Foto bolanya footballnya ya. Tapi belum ada watermarknya goal foto ya? Belum buat. Memang saat itu zaman itu fotografer yang lagi ngetop itu ada Astara itu. Oh ya, Mas Lukman. Yang lain belum banyak tuh Mas, belum banyak. Ya mungkin ada Mana Foto. Ya, Mas Mana ada orang lama ya. Nah itu belum banyak. Aku buat ini mulai masuk COVID tahun 2020 Mas. Buat goal foto ini Mas. Ya gitu Mas. Nah, akhirnya dari situ sering ada jam untuk motret ya terbiasa lah Mas. Jam terbangnya akhirnya mengasah skill ya Mas. Ya bener. Walaupun mungkin aku kuliahnya juga di DKV yang aku tekuni fotografi. Tapi dulu nggak pernah ada keinginan moto bola itu belum sih Mas. Belum ada. Karena mikirnya moto bola itu harus ikut tim di liga kan. Ya benar. Nah itu salah satu cita-cita aku juga Mas. Pengen suatu hari kesempatan pengen liga lah satu tim atau apa. Bisa mengabadikan setiap momen sejarah dari setiap klub yang kita ikutin ya mungkin ya Mas ya. Siapa tahu menjadi ofisialnya klub mana seperti itu. Bener. Klub mana aja sih Mas. Ya. Ya kebetulan kan Mas Syahrul juga di Persis Solo. Ya. Siapa tahu nanti kalau dari Persis Solo membutuhkan amin. bisa siap juga. Ya walaupun saat ini aku alhamdulillah di sambernia.com Mas. Kadang media ya. Bantu teman-teman di situ nulis jurnalis Mas. Nulis juga. Tapi nggak nutup kemungkinan bisa motret. Motret juga ya. Motret juga. Kalau aku memang bola itu suka Mas. Selagi aku masih bisa menjalankan job desk-nya sih nggak masalah. Yang penting dinikmatin lah Mas ya. Dinikmatin. Kayak buat ini Mas, inspirasi ini. Nggak pernah punya angan-angan kayak gini Mas. Karena segala sesuatu yang kadang kita targetkan biasanya malah nggak terrealisasi ya. Ngalir aja gitu aja ya. Kita lagi pengen apa sih, bikin proyek apa seperti itu kan. Bener Mas. Tapi siapa tahu sih mungkin bisa bilang kayak sharing inspirasi kayak gini, konten podcast ya mungkin ya. Bisa konsisten ya Mas ya, maksudnya konsisten sama mungkin bisa mendatangkan narasumber yang mungkin inovatif sama yang inspiratif lah seperti itu kedepannya kan. Siapa tahu datangin siapa seperti itu kan. Biar lebih berkembang lagi lah podcastnya. Amin Mas. Nah selain sharing inspirasi kan aku juga buat program satu lagi namanya obrolan bal-balan Mas. Kemarin baru tayang satu episode, jadi pendukungnya PSIS sama Persis Solo. Oke. Jadi tak datang ke sini kita ngobrol jelang dari Jateng saat itu yang berakhir 1-1. Nah, itu ya. Ya mungkin nanti ada tim sepak bola luar negeri juga. Betul. Siapa tahu pas Mas Syahrul Ronggal mungkin bisa bahas-bahas. Siap. Next time lagi lah pokoknya. Bener. Yang penting konsisten sama memang kita harus punya schedule dulu ya. Kita mau ngapain nih beberapa hari ke depan, kita mau undang siapa seperti itu. Karena memang sulitnya adalah kita mendatangkan narasumber sih. Benar.
ibarat babat alas ya Mas ya. Kita buat sebuah project, kita nak kawan-kawan tidak sih lah istilahnya. Kalau yang udah mulai siapa tahu bisa datangin orang-orang penting nanti kan ke depannya. Semoga. Enggak ya tadi enggak kepikiran awal bisa kayak gini, malah di rumah sendiri jadi hostnya sendiri. Biasanya aku yang diwawancarai gitu loh. Iya. Ini malah aku yang menanyai. Tapi ya mungkin bisa untuk mengisi kekosongan juga ya Mas ya. Benar. Daripada juga ngapain juga kan cabut istilahnya. Aku buat ini kan jadi kegelisahan Mas, dari apa ya? Ya kegelisahan sih, ada permasalahan, akhirnya timbul ide, ya ini terjadilah ini. Ya, tujuan utamanya bukan uang sih sebenarnya. Utamanya adalah kita berbagi. Iya, berbagi, sharing lah istilahnya. Sharing, ya harapannya didengar orang, ya. Orang terinspirasi gitu. Iya benar. Karena juga salah satu bentuk pahala juga ya buat kita ya, ketika kita bisa memberikan hal yang positif untuk teman-teman yang lain, apa tahu terinspirasi kan seperti itu. Benar, Mas. Nah, aku kan pernah di posisi orang itu banyak yang bingung, Mas, termasuk diriku sendiri. Jadi ketika kita udah bisa melewati fase itu gitu loh. Alangkah baiknya kita bisa bantu orang-orang yang di bawahnya tadi, yang bingung tadi. Ya pokoknya kita di sini ngobrol mungkin nggak kerasa sejam sudah. Iya, alhamdulillah. Nggak terasa ya kalau kita udah enak ya kalau ngobrol ini sampai pagi nih kalau kita nggak ngobrol kayak apa juga kesana kemari. Tapi intinya tetap poinnya tadi Mas Syahrul, kisahnya, perjalanannya. Ya. Di komunitas sepak bola membangun itu tadi Mas. Jane oke sing iso diulik iki Mas. Tapi ya karena waktu yang betul waktu lah. Terbatas juga. Aku matur nuwun banget Mas Syahrul. Siap, sama-sama Mas. Mungkin terakhir aja Mas, dari Mas Syahrul ada pesan atau apa yang ingin disampaikan ke teman-teman? Kalau aku sih mungkin sedikit pesan ya, dalam artian mungkin kata-kata aja ya Mas ya. Mungkin bisa seperti jadi acuan buat teman-teman. Intinya jika di dunia ini tidak ada pilihan, maka jangan pernah memilih pilihan yang tidak ada untuk dipilih. Maka dari itu jadilah pribadi kalian lebih baik dan menjadi inspirasi buat banyak orang. Oke, terima kasih. Luar biasa. Sharing inspirasi ya. Bersama Syahrul Fauzi. Matur nuwun banget Mas waktunya. Siap, sukses pokoknya Mas. Siap. Oke, lain waktu mungkin gantian aku. Aku kan sebelumnya pernah diajak makan ke rumah jenengan dulu. Oh iya ya, lain acara itu ya, iya. Next time lah, acara sampai bar aja Mas ya? Ya di Bacem gitu kan. Bacem, baru mampir makan-makan apa acara kayak soalnya. Dan jenengan ngajak aku nyempetin bentar kan waktu itu sama Mas Didisa, terus bengi aku balik dhisik. Oke, mungkin itu dulu Mas Syahrul. Siap. Matur suwun sangat sudah dijamu dengan luar biasa. Kapan-kapan lagi Mas. Oke, kita sampai jumpa di episode selanjutnya.